saya kok curiga gitu, Sylvester ini jangan-jangan mau dijadikan sekjen PSI. Ya karena PSI kan bermimpi untuk mengalahkan PDI Perjuangan gitu ya. Dan satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Sekjen Hasto ya cuma Sylvester. Selamat malam semuanya. Hari ini nggak terasa sudah hampir 1 bulan sejak awal Roy Suryo dan kawan-kawan menanyakan atau mempermasalahkan kenapa Sylvester Matuninah itu tidak kunjung ditahan padahal vonisnya itu sudah dibacakan sejak 6 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang hampir 1 bulan ini nggak ada perkembangan. Padahal sudah demo, sudah dituntut untuk segera ditahan dan sebagainya, tapi Sylvester masih aman-aman aja. Ya meskipun sekarang udah nggak muncul lagi di media atau tidak hadir di acara-acara TV atau diskusi antara kubu politik Jokowi dan lawannya gitu ya, dia sudah digantikan sama orang lain. Tapi ya tetap aja Sylvester belum juga ditahan oleh kejaksaan. Padahal ini menarik sekali karena sejak sekitar 2 minggu yang lalu atau lebih itu Kejaksaan Agung sudah dengan jelas dan tegas sekali mengatakan bahwa Sylvester Matuninah akan segera dieksekusi dan tidak ada alasan untuk tidak mengeksekusi. Bahwa alasan damai, alasan PK dan sebagainya itu tidak akan mengubah vonis yang sudah terlanjur dibacakan sejak 6 tahun yang lalu. Jadi ya nggak ada alasan, kata Kejaksaan Agung. Tapi faktanya hari ini setelah lebih dari 2 minggu isu atau pernyataan itu disampaikan oleh Kejaksaan Agung, ya sampai sekarang Sylvester masih aman gitu kan. Itu kan artinya ya Sylvester punya banyak alasan nih untuk tidak ditahan ya meskipun Kejaksaan Agung juga mengatakan bahwa ini merupakan tugas yang akan dilaksanakan oleh Kajari Jakarta Selatan. Itu bukan tugasnya Kejaksaan Agung gitu. Tapi ya buktinya sampai sekarang masih oke-oke aja gitu kan. Ya, jadi kalau sampai sekarang Sylvester masih aman gitu ya terlepas apakah ini katanya menurut beritanya ini sudah ada jaksa yang ditugaskan untuk melakukan eksekusi dan sebagainya ya, tapi pada kenyataannya ya belum juga ditahan, itu tidak mengubah apa-apa gitu kan. Ini kan menjadi satu babak baru dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya juga sudah cukup banyak gitu. Sylvester yang sudah divonis sejak 6 tahun yang lalu dan kemudian tidak ditahan sampai sekarang, itu banyak sekali pertanyaan yang kita tanyakan gitu. Karena curiga ini kayaknya ada masalah gitu ya. Kok bisa gitu kan? Ini setelah pernyataan Kejaksaan Agung tapi kemudian tidak dilaksanakan oleh Kajari Jakarta Selatan, ini kan jadi seperti kayak ada perlawanan gitu. Atau gimana? Atau Kajari Jakarta Selatan kayak nggak mampu untuk mengeksekusi Sylvester misalkan. Mau dilampahkan ke Kejaksaan Agung jangan-jangan gitu ya. Udahlah Kejaksaan Agung aja yang mengeksekusi misalkan gitu. Ya karena ya sebelum-sebelumnya kita juga sudah curiga jangan-jangan Sylvester ini ada yang backing, ada yang melindungi. Atau jangan-jangan Sylvester ini ya punya kartu as atau data-data atau rahasia-rahasia yang dia ketahui, yang dia kalau bicara itu bisa merepotkan banyak pihak gitu ya. Ada banyak sekali kecurigaan-kecurigaan kita, tapi ya sekarang setelah 2 minggu setelah pernyataan Kejaksaan Agung itu tidak juga ada perkembangan gitu ya. Ini kan menunjukkan bahwa memang ada masalah yang sangat serius di kejaksaan gitu. Karena ya kalau kita beli barang aja gitu ya, seminggu aja nggak dikirim, itu cancel. Iya kan gitu. Kalau kita beli barang itu ya sejauh-jauhnya lah gitu ya. Kalau masih di sekitar Pulau Jawa ini, ya paling 3 hari sampai tuh dari awal kita mesen gitu. Ini Kejaksaan Agung ke Kejari gitu ya, sudah memberikan instruksi, arahan atau perintah, tapi kemudian tidak dilaksanakan, lebih dari 2 minggu ini tidak ada perkembangan. Ini menunjukkan bahwa memang ada masalah yang sangat serius di sana. Bahkan hari ini nampaknya salah satu anggota Partai Golkar, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, itu kayaknya udah gemes tuh. Dan secara jelas dari pihak Partai Golkar meminta agar Sylvester ini segera dieksekusi katanya. Jadi dari sekian banyak partai yang ada di Indonesia, kayaknya cuma Golkar tuh yang berani menyatakan seperti ini gitu. Karena
Ya nggak tahu, kalau partai lain kayak ngerasa itu bukan urusan kita, biarinlah. Tapi Golkar kayaknya jengkel nih ya, mungkin karena sebelumnya Sylvester ini suka suka nyenggol-nyenggol partai Golkar gitu kan. Ketika Erlangga Hartarto itu tiba-tiba mundur, Sylvester itu tiba-tiba bilang bahwa wah itu Golkar yang sudah bergejolak sebelumnya, sebelum Pak Erlangga mundur gitu kan. Ya mungkin sekarang elit partai Golkar ini mulai merasa ini kesempatan nih untuk gemes kayaknya dia gitu ya. Jadi ya selain ini soal aib soal kejaksaan gitu ya, kenapa perintah atau instruksi dari Kejaksaan Agung itu tidak dilaksanakan oleh Kajari dan berlarut-larut seperti ini. Di sisi lain, Sylvesternya sendiri ini merupakan orang yang ajaib gitu. Dia sakti ini sekali ini ya. Ya karena kalau kita mau bandingkan dengan tokoh-tokoh lain misalkan, secara jabatan politik, secara pengaruh gitu ya, di Indonesia ini Sylvester bukan siapa-siapa. Dia cuma relawan yang iya nggak ada apa-apanya lah gitu. Dia cuma relawan yang nggak jelas juga anggotanya berapa, masanya berapa gitu. Dan itu tidak akan pernah sebanding misalkan dengan Hasto Kristianto gitu ya sebagai sekjen partai pemenang pemilu 3 kali berturut-turut misalkan. Itu nggak sebanding gitu. Tapi faktanya kalau ketika kedua pihak ini menghadapi kasus gitu ya, Hasto itu sebelum tersangka udah ditahan. Apa udah tersangka gitu. Intinya sebelum divonis Hasto sudah ditahan gitu. Tapi Sylvester bahkan setelah divonis belum ditahan. Ini kan menunjukkan bahwa antara Hasto dengan Sylvester ini wah, gap kesaktiannya itu sangat jauh sekali gitu. Meskipun posisi atau pengaruh Hasto sebagai sekjen partai besar itu nggak membuat pihak KPK untuk segan untuk menahan gitu. Tapi Sylvester yang cuma relawan, yang pengaruhnya nggak seberapa, wah ketika menghadapi masalah hukum, wah hebat dia gitu. Bisa nggak ditahan meskipun sudah divonis. Orang lain itu belum divonis udah ditahan duluan ini. Sylvester udah divonis, nggak ditahan. Jadi dari semua orang yang ada di Indonesia ya, sehebat-hebatnya menteri, sekjen partai, bahkan ketua umum partai seperti misalkan Setnov dulu, Setnov sudah bebas sekarang gitu ya. Dulu kan ditahan dia gitu ya, meskipun ketua partai. Sehebat-hebatnya ketum partai, menteri gitu ya, kalau ada kasus hukum langsung ditahan itu. Ya soal nanti akan dinyatakan bersalah atau enggak itu urusan nanti, tapi pasti langsung ditahan gitu. Tapi Sylvester aman dia gitu. Bahkan setelah dinyatakan bersalah pun dia tetap menjadi komisaris. Ini kalau saya ngelihat dari tanda-tandanya bagaimana seorang Sylvester begitu ajaib, begitu sakti sekali menghadapi kasus atau lawan politiknya gitu ya. Yang sebelumnya juga arogan kalau ada di TV dan seterusnya. Saya kok curiga gitu, Sylvester ini jangan-jangan mau dijadikan sekjen PSI. Ya karena PSI kan bermimpi untuk mengalahkan PDI Perjuangan gitu ya. Dan satu-satunya orang yang bisa mengalahkan sekjen Hasto ya cuma Sylvester. Yang lebih sakti gitu. Yang sudah divonis nggak ditahan. Jadi ya mungkin itu bisa membuat PSI jadi lebih kuat gitu ya, lebih sakti lagi dari Hasto gitu, dari PDI Perjuangan. Dan ya mungkin setelah itu mereka bisa bermimpi untuk kemudian menjadi partai yang besar atau setidaknya bisa bersaing dengan partai-partai yang lain gitu. Karena kalau bicara soal kelayakan ya Sylvester ini kan adalah ketum relawan Jokowi gitu ya, yang sudah loyal kepada Jokowi sejak beberapa tahun yang lalu, dan dia juga sudah jadi komisaris dan sebagainya. Jadi cocoklah untuk jadi sekjen PSI gitu ya. Kaisang aja bisa jadi ketum PSI, masa Sylvester nggak bisa sih gitu kan. Padahal rekam jejaknya, kesaktian hukumnya itu sudah ditunjukkan dan semua orang mengakui gitu. Kita semua ngerti betapa hebatnya seorang Sylvester gitu ya. Jadi ya kalau ketum relawan Jokowi kemudian tidak dimanfaatkan oleh PSI ya eman gitu ya. Ya tapi itu baru kecurigaan saya saja gitu ya. Karena kalau ngelihat dari tanda-tanda kesaktiannya, ini saya curiga sampai 2029 juga dia nggak akan ditahan. Kayaknya gitu ya. Ya karena ini sudah 6 tahun yang lalu dia divonis, sampai sekarang dia tidak ditahan. Apa yang membuat kita jadi yakin bahwa dia akan segera ditahan? Nggak ada gitu. Nggak ada keyakinan kita, nggak ada harapan kita Sylvester itu bisa ditahan gitu. Karena bahkan Kejaksaan Agung pun yang sudah memberikan pernyataan jelas, tegas sekali,
itu sampai sekarang juga nggak muncul-muncul lagi. Kajari juga yang katanya sudah menunjuk jaksa, sudah ditugaskan dan sebagainya pun ya biasa-biasa aja tuh mereka. Kayak gak ada masalah gitu. Jadi setiap hari itu kayak ya mereka berjalan seperti biasa saja, dan Sylvester ya tetap bebas gitu ya. Mungkin nanti 5 bulan, 6 bulan ke depan ketika kita juga sudah mulai lupa dengan kasus ini, mungkin setelah kasus ijazah palsu atau Roy Suryo, Rismo dan kawan-kawan itu sudah selesai, mungkin kita juga akan lupa lagi gitu ya, seperti 6 tahun yang lalu, dan kemudian Sylvester akan muncul lagi di TV membela Jokowi. Atau jangan-jangan sudah jadi sekjen PSI, nggak tahu. Tapi ini menunjukkan masalah yang sangat serius sekali, sehingga pemerintah atau rezim hari ini itu perlu memikirkan jalan keluar. Apakah kasus ini akan diselesaikan sampai ke akar-akarnya, diungkap kenapa dia tidak ditahan meskipun sudah dibacakan vonis sejak 6 tahun yang lalu, atau memilih beberapa cerita atau pernyataan yang bisa disampaikan ke publik dan kita bisa menjadi paham gitu. Tapi ya terlepas apapun nanti yang akan mereka sampaikan atau dinyatakan oleh pihak pemerintah, saya melihat ini ada masalah yang sangat luar biasa buruk sekali di penanganan kasus, dan ini secara otomatis itu akan membuat rezim Jokowi itu begitu negatif itu. Saya juga banyak ditanya sama teman-teman di kolom komentar, wah ini kalau Sylvester nggak ditahan ini akan memperparah atau memperburuk citra Presiden Prabowo. Ini memperburuk citra rezim yang sekarang gitu ya. Tapi dalam politik itu ya semuanya bisa dimanfaatkan gitu. Semakin diulur seperti ini, semakin menunjukkan ada masalah gitu ya, dari Kejaksaan Agung ke Kejari tidak dieksekusi gitu kan. Itu kan semakin menunjukkan ada masalah besar, dan Presiden Prabowo atau pemerintah sewaktu-waktu bisa saja mengubah atau mengganti Kejaksaan Agung yang sekarang, atau termasuk sekaligus Kajari Jakarta Selatan gitu. Jadi ya begitulah politik gitu ya, semua kejadian, semua peristiwa bisa dimanfaatkan, dan semoga pada akhirnya itu bisa membuat kita tersadar bahwa ada banyak sekali masalah di negeri ini, dan semoga tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.